Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang sama kita muliakan Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, Pak Ketua Umum yang kami hormati, mengapa ini dilaksanakan? Ada beberapa alasan. Paling tidak ada 3 alasan Komisi Ukhuwah melaksanakan ini. Pertama, mengevaluasi, memperhatikan perkembangan kehidupan umat Islam Indonesia 5 tahun terakhir ini. Nampaknya semakin banyak terjadi konflik. Kedua narator yang berada di depan kita sudah tidak asing lagi, orang-orang yang sangat akademisi dan banyak berhadapan dengan masyarakat di lapangan dengan kegiatan-kegiatan dakwahnya, apalagi dengan kaitan dengan membangun ukhuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas izinnya kita dapat bertemu dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Ukhuwah pada hari ini. Salawat dan salam atas junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang kita hormati bersama narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Haji Arifin Adi. Kemudian juga kita hormati moderator kita, sama-sama Arifin hari ini. Yang sah cuma satu gitu ya. Walaupun tidak sah, beliau didengar, lebih penting perannya hari ini. Wasatiyah. Bapak Haji Arifin Umar senior saya ini. Hadir bersama kita Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cilacap, Ayahanda. Terima kasih bersama rombongan 7 orang. Saya 8 ya. 8 orang. Kemudian dari berbagai MUI kecamatan kabupaten kota yang hadir, dari MUI Kota Medan, dari Jalan juga ada Pak Burhanuddin Tamani, dari Awasiyah NU dan Muhammadiyah dan lain-lain, dari Dewan Masjid. Hadirin yang berbahagia, saya yang kesekian kali
mendapat kehormatan dari MUI Sumatera Utara, khususnya Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Hubungan Antar Umat Beragama. Beberapa waktu yang lalu kita di Binjai di Binjai bersama teman-teman. Hari ini saya karena melihat dialog, maka selain ada makalah sebagai pengantar saja, ini makalah ini apa yang sudah kita pahami bersama, saya ingin coba meringkaskan dalam beberapa poin saja, ya, beberapa poin. Selebihnya kita dialog. Kalau bicara ukhuwah, yang hadir ini adalah ulama, ustadz yang tema ukhuwah ini sudah menjadi bahan khutbah ceramah kita selalu. Tapi persoalannya adalah bagaimana implementasi ukhuwah ini. Seperti tadi oleh Adinda Irwansa tadi mengutip dari pandangan Wapres atau Ketua MUI Pusat Nonaktif di Ma'ruf Amin. Di situ persoalan kita adalah implementasi. Kalau pemahaman, siapa yang ragu sih? Ya, kita pemahaman. Cuma sekedar mengingatkan bahwa ukhuwah itu disebut ukhuwah karena ada persamaan. Ya, kalau begitu untuk mewujudkan ukhuwah itu kita harus mencari sebanyak mungkin titik-titik persamaan. Ketika yang ditonjolkan perbedaan, maka ukhuwah ini bisa terusik dan kaku. Saya mengutip Prof. Khuri Shihab ya, dalam tafsir Al-Misbah bahwa persamaan itulah yang harus kita utamakan dimanapun kita berada, sehingga orang lebih nyaman dengan kita karena sama. Tapi umumnya orang kan lebih banyak menceritakan perbedaan dirinya dengan orang lain, organisasinya dengan orang lain. Sepatutnya ketika kita berada di tengah-tengah komunitas yang heterogen, di situ bukan yang ditonjolkan adalah perbedaan kita dengan orang lain, tapi apa yang sama-sama bisa kita lakukan. Ternyata menarik sekali, Al-Quran mempersamakan orang-orang mubazir itu dengan famili saudara setan, karena ada kesamaan ya. Orang-orang mubazir itu, setan itu punya karakter mubazir, sehingga manusia yang mubazir itu adalah saudara setan. Kenapa? Ini saya ambil contoh ini Rukuni 212 2017. Kenapa ini bisa hadir? Ini karena mereka menganggap sama dalam hal apa? Akidah. Sama-sama ingin menunjukkan bahwa kita umat Islam itu umat yang rahmatan lil alamin, yang digambarkan pertemuan ini tidak ada pohon yang rusak, tidak ada rumput yang terganggu, kan begitu ya. Ini kan satu contoh menunjukkan ukhuwah menurut saya yang mengedepankan persamaan sehingga bisa hadir seperti itu. Ya. Kalau kita melihat dalam hadis Rasul, hadis Sahih yang sudah saya kutip dalam hak Muslim ini, kalau ini kita wujudkan, insya Allah ukhuwah itu akan tercapai. Itu ada 6 hak Muslim. Yang pertama adalah bertemu, mengucapkan salam. Ini tidak ada yang berat di sini. Walaupun saya coba memperhatikan, apakah setiap umat Islam kalau bertemu itu mengucapkan salam? Tidak selalu. Ya, tidak selalu. Salam kan saling mendoakan. Ini betapa indah dalam Islam. Kalau saya coba menganalogikan konsep memberi.
Allah itu zat maha memberi. Alam ini Allah ciptakan saling memberi antara manusia dengan pohon misalnya. Manusia memberikan karbon dioksida untuk pohon, pohon memberikan oksigen untuk kebutuhan manusia. Maka kalau kita di bawah pohon itu nyaman, tentram. Jadi alam ini Allah ciptakan juga saling memberi. Saya melihat bahwa konsep saling memberi itu akan membuat hidup menjadi harmonis. Dan Allah sendiri memperkenalkan dirinya sebagai zat maha memberi dalam Asmaul Husna. Itu sepertiga bermakna memberi dari Asmaul Husna itu. Kalau 99 berarti 33, lebih kurang itu adalah memberi. Coba kita lihat misalnya Al-Wahhab, hanya memberi. Ar-Razak, memberi rezeki. Al-Mughni, memberikan kekayaan. Al-Ghafur, semua kalau kita lihat Asmaul Husna memberi. Jadi untuk mengokohkan ukhuwah persaudaraan, salah satunya adalah dengan memberi. Kita lihat hak-hak muslim itu akan terwujud kalau kita saling memberi, bertemu memberi salam, saling mendoakan, dan memberi keselamatan ya. Apabila diundang, memberi waktu untuk kita penuhi undangannya. Hari ini saya diundang oleh Komisi Ukhuwah. Tadi saya heran sekali. Saya menduga tadi saya terlambat. Gitu ya. Benar-benar terlambat memang. Dibandingkan sama Bapak sudah saya masuk sudah hadir seperti ini Pak Arifin. Saya salut. Biasanya ulama itu diidentikan dai umat Islam itu tidak disiplin. Tapi hari ini saya melihat disiplin. Layak Al-Mu'i Sumatera Utara ini jadi terbaik untuk Indonesia. Kita harapkan ke depan kita dukung bahwa Sumatera Utara yang terbaik. Diminta nasihat, memberi baik kan? Memberi nasihat. Apabila dia bersih, dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, kemudian mendoakannya, memberi lagi. Ya, biar karena Allah. Apabila dia sakit, jenguklah dia, memberi waktu, memberikan perhatian kepada orang sakit. Ya. Apabila meninggal dunia, juga memberi waktu untuk hadir, bahkan mengiringi jenazah. Saya melihat ada satu konsep besar dalam Islam, keyword dalam konteks ukhuwah Islamiyah ini adalah selain tadi makna ukhuwah adalah persamaan, kita ingin tonjolkan persamaan. Yang kedua adalah dengan memberi. Bapak, para ulama, tuan-tuan guru hari ini apa? Memberikan waktu hadir di tempat ini. Ini mengokohkan persaudaraan kita. Ya. Memberikan kesempatan kepada kami bicara dulu. Nanti tidak bicara. Coba kalau orang nggak mau kasih kesempatan orang lain, semua ingin bicara, apa yang terjadi? Kacau forum ini. Jadi kesediaan memberi dan memberi, saya melihat bahwa konsep paling indah dalam Islam. Bahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu berkaitan dengan memberi. Ya, apalagi zakat ya. Zakat itu kan menguatkan ukhuwah Islamiyah. Ya. Persaudaraan Islam. Ya, kita masuk ke masjid. Kalau konsep ukhuwah itu memang luar biasa menurut saya. Konsep yang paling mulia, paling paripurna yang harus kita implementasikan. Problem kita hari ini adalah aplikasi ukhuwah. Masjid dan ukhuwah Islamiyah. Apa yang harus dilakukan oleh masjid? Saya saat ini dipercayakan sebagai Ketua Umum Forum Silaturahim BKM Masjid Sekota Medan. Selain kita ada Dewan Masjid, kita punya juga berbagai organisasi kemasjidan lainnya. Tahun 2017 hasil seminar manajemen masjid, kita membentuk Forum Silaturahim Badan Kemakmuran Masjid Kota Medan dan sekitarnya. Dan sudah sekian kecamatan sudah terbentuk Pak Arifin. Dan sekarang sedang kita bicarakan ini pembebasan tanah PDPN 2. Kita harapkan setiap kecamatan fosil itu punya tanah. Karena sudah kita audiensi Pak Gubernur bahwa diharapkan ke depan masjid ikut andil
pengedasan kemiskinan berbasis masjid. Apa yang harus dilakukan oleh masjid menurut saya dalam konteks ukhuwah Islamiyah? Kalau MUI mengeluarkan edaran, saya baca tadi, agar Jumat ke depan tema khutbah itu adalah tentang pendidikan anak dalam keluarga. Akhirnya saya pun khutbah besok saya rubah temanya untuk arah mengikutilah himbauan MUI. Kalau semua nanti serentak, ini juga hal yang positif sekali. Apa yang harus dilakukan oleh masjid? Hadirkan khatib penceramah yang mumpuni. Ya. Kemudian praktekkan ukhuwah Islamiyah melalui masjid oleh 3 komponen. Ya. Pertama, oleh pengurus dan imam masjid. Ada satu ungkapan ya dari pengelola masjid Jogokarian Yogyakarta, Ustadz Jazir, ya, bahwa pengurus masjid itu bukan penguasa masjid, tapi pengurus masjid adalah pelayan jamaah. Bahwa pengurus masjid itu, BKM masjid itu bukan penguasa masjid. Kalau penguasa, apa yang dia suka dia kerjakan, artinya otoriter. Tapi kalau pelayan jamaah, berarti apa yang dibutuhkan oleh jamaah. COVID-19 merontokkan berbagai sendi kehidupan, termasuk agama. Maka ini harus menjadi perhatian kita, bagaimana agar ukhuwah ini jangan merontok dengan pandemi 19. Jadi oleh sebab itu pengurus masjid harus menjadi pelayan jamaah, bukan penguasa masjid. Demikian juga imam sholat, bagaimana mampu melihat, memperhatikan kondisi jamaahnya. Ya, kalau jamaahnya banyak yang tua dan anak-anak, maka ayat yang dibaca adalah disesuaikan. Jangan sampai kita kebalikannya, dimana menjadikan Rasul sebagai uswah dalam berbagai hal. Kemudian berikutnya adalah mempersiapkan jamaah yang toleran. Ini berkaitan juga Islam Wahabiyah dan ukhuwah Islamiyah. Bagaimana pengajian kita itu adalah materinya. Materi itu bisa mempersiapkan jamaah yang menganut Islam wasatiyah, jamaah yang toleran kepada yang lain. Di masjid saya itu jamaahnya mayoritas adalah kaum tua, tapi juga kaum muda nyaman salat di masjid kami, karena memang masalah perbedaan, ya, perbedaan itu yang sifatnya bukan yang prinsip, itu tidak menjadi pembahasan. Kita bisikkan kepada ustadz-ustadz yang memang mumpuni, jangan sesekali hal-hal yang khilafiyah ini itu yang seolah-olah hal yang prinsip dalam materi-materi ceramah. Kemudian kita harapkan berikutnya yang ketiga, masjid adalah yang paling terdepan dalam menunaikan hak muslim atas muslim lainnya. Apa yang telah kita bicarakan tadi di atas, 6 hak muslim. Lalu kita lihat sekarang apa yang terjadi dengan COVID-19. 2 Maret 2020 Indonesia positif corona, diumumkan oleh Presiden. Pemerintah mengeluarkan regulasi aturan dari Perpu, kemudian berbagai aturan-aturan lainnya hingga Permen, peraturan menteri. Kemudian jaga jarak fisik, jarak sosial, beribadah, bekerja, belajar di rumah. Ya, dan saat ini ternyata
COVID-19 telah terpapar sebanyak lebih kurang 47.000 ya. 47.000 orang. Lalu apa yang dilakukan akibat itu? Berkaitan dengan masjid, karpet dianjurkan disimpan, dibuka ya, atau ambang. Disediakan disinfektan di masjid. Jamaah usia lanjut diharapkan tidak ke masjid. Jamaah yang sakit tidak ke masjid. Jamaah diminta bawa sajadah, pakai masker, tidak bersalaman, segera pulang selesai ibadah. Kita lihat 5 yang terakhir ini adalah sesungguhnya merenggangkan ukhuwah Islamiyah. Ya, 5 yang terakhir ini, ya, jamaah yang sakit tidak ke masjid. Ya, lanjut usia tidak ke masjid. Bawa sajadah, oke lah. Pakai masker. Dengan pakai masker ini kan membuat hubungan kita ini bahkan tidak kenal siapa sih kan. Artinya akhirnya kita ya tidak perlu open dengan siapa kan begitu samping kita. Kemudian tidak bersalaman. Ini yang tadi Prof Aulasah menyebutkan ya. Tidak bersalaman sehingga hubungan kita menjadi apa ya? Angker. Tadi dengan Ustaz tadi ya kan bersalaman saja begitu ya. Karena biasanya kalau tadi Ustaz Aulasah menyebutkan ya ikhtiar doa, kalau istilah beliau tadi ikhtiar dan ikhtiar ya. Usaha dan kehati-hatian. Saya sangat sepakat itu konsep itu. Lalu kita lihat orang siapa? Kalau Ustaz Arifin ini yakin kita kan gitu ya. Saya bersalaman saja. Tadi Ustaz Aulasah saya menjaga diri dulu saya tunggu dari beliau gitu ya. Beliau yang dahulu bersalaman. Artinya apa? Bahwa memang hubungan kita menjadi renggang dengan yang tidak bersalaman ini. Padahal hadis sabda Rasul menyebutkan ma muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahan illa falahuma qabla yataharraka. Dua orang muslim yang bertemu lalu berjabat tangan kecuali dosa kedua mereka akan gugur. Pemahamannya ada yang menyebutkan sebelum mereka berpisah atau sebelum kedua tangan mereka lepas qabla yataharraka itu. Betapa hebatnya kita lihat bersalaman ini ya, mudaratnya. Apa yang terjadi dengan ini? Kita renggang ukhuwah Islamiyah. Lalu bagaimana ke depan? Bagaimana kita respon oleh berita ini? Menurut saya tadi diperkuat oleh ini apa saya sudah edaran ya, edaran dari Polres Medan ini benar-benar. Ya, kita berterima kasih. Ada ini tidak ragu-ragu lagi. Kalau saya berharap nih Ustaz Arifin disebarkan melalui WA. Ini tanggal 17 Juni ini baru nih. Ya, 17 Juni ini menjadi alasan kita. Berapa poin Ustaz di sini? Dirikan pelaksanaan kegiatan pengajian. Ya. Kalau begitu, dalam konteks kita ingin perkuat kembali, menyegarkan kembali apa tanggung jawab kita jamaah ketika COVID ini dengan mengidentifikasi apa masalah-masalah sosial kemasyarakatan dalam berbagai dimensi hari ini. Kita identifikasi 1 sampai 10 saja. Apa yang paling masalah hari ini? Adalah masalah pertama ekonomi. Ada yang di PHK-kan, ada yang usahanya tidak laku lagi, produknya tidak laku lagi, dan seterusnya. Jadi kalau gitu faktor ekonomi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berusaha menggunakan waktu ini seefisien mungkin, jadi tidak lagi banyak pembukaan. Saya hormati semuanya. Apa yang telah disampaikan oleh Bang Prof Abdullah saya tidak ulang lagi, karena banyak yang bersentuhan. Tapi saya ingin membawa kita atau mohon kontribusi
terhadap apa yang diprogramkan oleh Komisi Ukhuwah. Jadi kalau tadi Bang Prof Abdullah lebih substantif, ini lebih pada teknis. Begini Bapak Ibu sekalian, kalau yang kita pelajari selama ini kan ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah basoriyah, ada lagi ukhuwah diniyah. Menurut pengamatan kami dari Komisi Ukhuwah, semua ini sekarang sudah tergerus. Dengan kata lain, terganggu ukhuwah Islamiyah terganggu, ukhuwah watoniyah apalagi, ukhuwah basoriyah pun kita udah bersaling bunuh-bunuhan saja.